Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiarti dari CGP Angkatan 7 kelas 231 yang berasal dari SMK Negeri Bandar Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Bandar tempat saya bekerja, yaitu Bapak Ahmad Saifuddin SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sugi. Injih Bapak, pada kesempatan sore hari ini perkenankan saya untuk melakukan wawancara dalam kaitannya penyelesaian tugas saya Pak sebagai CGP pada modul 3.1 tentang pembuatan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dalam hal ini tentang pembuatan keputusan yang ada dilema etika, Pak. Oh iya. Iya. Siap, monggo. Nggih, Pak. Untuk yang pertama, gini Iya. Bapak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi pada kasus-kasus tertentu di mana di dalamnya mungkin terdapat dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Iya. Terima kasih Bu Sugi. Begini, untuk mengidentifikasi suatu kasus atau suatu masalah, bahwa permasalahan itu mengandung unsur dilema etika ataupun bujukan moral, itu sebenarnya tidak sulit, karena kalau dilema etika itu adalah sebuah pertentangan antara dua kebenaran. Misalnya pertentangan antara kebenaran, antara kasih sayang, antara keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan diri, yang secara etika moral itu adalah benar. Namun ketika bujukan moral itu jelas sekali bahwa dalam bujukan moral itu terjadi sebuah pertentangan antara benar dan salah, antara baik dan buruk, yang semua itu bisa diuji dengan menggunakan etika moral yang ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu, ketika saya sebagai pimpinan menghadapi situasi-situasi seperti itu, misalnya dilema etika, maka saya akan menggunakan sebuah paradigma bahwa kebenaran itu merupakan sebuah pertentangan antara kepentingan individu atau kepentingan masyarakat. Itu yang kita lihat seperti itu, aspek-aspek itu. Kemudian pertentangan antara keadilan melawan rasa kasih sayang, atau pertentangan antara kebenaran melawan kesetiaan, atau antara kepentingan jangka pendek melawan jangka panjang. Itulah yang harus diperhatikan dalam setiap menghadapi sebuah permasalahan. Sebelum ditentukan ini masuk dalam ranah dilema etika atau dilema moral. Ya, terima kasih. Oh iya. Jadi kita harus sebelumnya mengidentifikasi dengan benar bahwa kalau di dalamnya terdapat apa Pak ya, kebenaran lawan kebenaran, jadi itu masuk dalam kategori dilema etika. Namun Iya. bila berkaitan dengan benar atau salah, maka itu termasuk dalam kategori kasus-kasus yang bujukan moral, ngaten Iya, Pak. betul, iya. Iya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagaimana Bapak? Ya, ya begini. Ketika menghadapi satu kasus dilema etika, ini seringkali kita memang dihadapkan pada satu problema ya secara individual. Karena seorang pimpinan dalam tugas pelayanannya tentu harus bisa memuaskan semua pihak. Disinilah yang saya maksudkan, pimpinan itu menghadapi permasalahan terkait dengan keputusannya. Apa keputusan itu nanti akan memuaskan semua pihak atau tidak? Apalagi itu yang terkait dengan dilema etika, pertentangan antara dua kebenaran. Maka dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika ini, yang menjadi ukuran-ukuran atau pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan adalah
bahwa saya dalam mengambil keputusan itu nanti akan berkaitan dengan kebaikan orang banyak atau orang yang sedikit. Nah, yang dalam konsep ini kita mengenal dengan istilah and-based thinking. Jadi itu nanti untuk kepentingan orang banyak atau orang yang sedikit. Maka kalau itu yang terjadi, maka yang saya pilih adalah untuk kepentingan orang banyak. Karena ini sebuah tugas pelayanan. Kemudian yang kedua, rule-based thinking, yaitu bagaimana landasan-landasan aturannya, ketentuan-ketentuan hukumnya, atau nilai-nilai ya pada prinsip yang diakui sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah charis-based thinking, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika, di situ tentu ada sebuah harapan dari pimpinan bahwa orang lain itu akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin itu. Dalam hal ini, pemimpin harus bisa menjadi role model. Kemudian berkaitan dengan langkah-langkah pengambilan keputusan, itu kan paradigma yang kita perhatikannya ada 3, kepentingan orang banyak atau orang sedikit, kemudian rasa nilai-nilai kebenaran, kemudian yang ketiga adalah rasa peduli ya, agar orang lain itu mau mengikuti seperti apa yang kita lakukan. Nah, ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan terkait dengan hal ini, yaitu pertama bahwa kita wajib mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu. Maka ini jadi dilema, kan itu ya. Ada nilai yang saling bertentangan, itu kita kenali dulu. Kemudian kita menentukan siapa saja yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat dalam situasi pengambilan keputusan dilema etika itu. Kemudian mengumpulkan fakta, kemudian pengujian benar atau salah, ya. Kemudian pengujian menggunakan 4 paradigma benar lawan benar, ya. Kemudian melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, berbasis rasa peduli yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Kemudian investigasi opsi trilema, kemudian membuat keputusan, dan yang terakhir merefleksikan dari keputusan yang sudah diambil. Jadi tidak sederhana dalam setiap menyelesaikan atau pengambilan keputusan terhadap dilema etika gitu, karena adanya pertentangan antara 2 kebenaran gitu ya. Begitu Bu Sugi. Terus begini ya Pak ya, dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam membuat keputusan di mana di dalamnya terdapat dilema etika, maka Bapak akan secara otomatis berhati-hati ngaten nggih Pak nggih, harus menggunakan 4 prinsip dasarnya, kemudian menggunakan 9 langkahnya supaya keputusan yang Bapak ambil itu tidak tidak bertentangan atau tidak menimbulkan banyak masalah selanjutnya nggih Pak, tapi lebih menuju ke yang lebih memperhatikan dampak untuk orang banyak, kemudian juga untuk menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, juga yang sesuai dengan kepedulian kita terhadap masalah tersebut, begitu nih Pak? Iya, oke. Kemudian begini Bapak, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak. Ya, ini tantangan terberat yang dihadapi oleh pemimpin dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah bahwa keputusan itu bisa memuaskan semua pihak. Ini, oleh karena itu maka diambillah langkah-langkah dan keputusan yang jalan tengah atau sering disebut sebagai win-win solusi, sehingga tidak ada yang dikecewakan, tapi semuanya mendapatkan porsi sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga
mereka kedua belah pihak itu bisa menerima dengan baik. Begitu. Eh, terkait dengan yang lebih efektif Pak dalam membuat keputusan tersebut bagaimana Pak? Kalau tadi kan tantangannya gitu, Bapak harus bisa membuat keputusan yang membuat win-win solution, jadi bisa menjadi solusi terbaik bagi masalah tersebut. Sekarang menurut Bapak yang paling efektif dalam melakukan pembuatan keputusan yang di dalamnya terdapat dilema etika bagaimana Bapak? Ya begini, dalam pengambilan keputusan itu pertama kita harus melakukan apa yang disebut dengan analisis terhadap permasalahan. Analisis permasalahan ini nanti akan diikuti dengan analisis risiko dari setiap permasalahan itu. Sehingga dari dua hal ini ya akan kelihatan nanti pihak mana saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang nanti akan membutuhkan siapa untuk membantu, kemudian bisa diputuskan dengan cepat atau lambat, kemudian metodenya harus bagaimana itu, ya. Nah, dari kondisi-kondisi itu setelah dilakukan analisa, maka nanti akan permasalahan itu akan bisa dikategorikan, oh ini permasalahan sederhana, ini permasalahan agak kompleks, ini permasalahan kompleks. Nah, pengklasifikasian terhadap 3 kelompok masalah ini itu akan berkonsekuensi pada bagaimana langkah pengambilan keputusannya. Kalau permasalahan sederhana, maka keputusan akan diambil dengan sangat cepat oleh kepala sekolah dalam waktu itu juga, tidak perlu menunggu waktu lama, gitu. Ya. Artinya disitulah terjadi respon terhadap suatu permasalahan dengan sangat cepat yang berbuah pada sebuah keputusan. Tapi ketika permasalahan itu permasalahan agak kompleks dan kompleks, maka itu saya akan melibatkan pihak lain dalam pengambilan keputusan, misalnya melibatkan wakil kepala sekolah, melibatkan pengurus komite, tergantung dari kualitas permasalahan dilema etikanya, begitu. Ya. Jadi lebih efisien kita melihat kasusnya gitu Pak. Kalau kasus itu sederhana, maka otomatis tidak perlu waktu panjang untuk membuat keputusan tersebut. Kemudian kalau seandainya kasus itu menuntut kita untuk lebih berhati-hati lagi karena kasus itu mungkin melibatkan banyak orang, kemudian juga dampaknya panjang ya Pak nggih, maka perlu dianalisis, baik analisis kasus, analisis resiko, juga termasuk pihak-pihak yang kita libatkan dalam pembuatan keputusan terkait kasus tersebut, begitu Pak? Iya betul. Iya. Terus ketika Bapak membuat keputusan itu, apakah Bapak membuat penjadwalan gitu Pak, atau langsung diselesaikan saat itu, atau bagaimana Bapak? Itu tergantung dari kualitas kasusnya. Kalau sederhana saat itu juga langsung selesai, karena memang permasalahan itu permasalahan yang ringan. Ya. Kemudian kalau untuk kasus yang kompleks, maka di situ ada penjadwalan, karena harus melibatkan pihak lain, harus dirapatkan dulu dengan Wakasek misalnya, harus dirapatkan dahulu dengan pengurus komite, atau bahkan mungkin harus dirapatkan melibatkan semua stakeholder sekolah, sehingga ada yang bisa cepat, ada yang tidak, ada yang perlu dijadwalkan dulu, ada yang perlu dikonsultasikan ke atasan terlebih dahulu. Ya ini tergantung dari kualitas dan jenis kasus dilema etika. Iya Bapak. Saya juga bisa menangkap ini, kalau saya salah mohon untuk dikoreksi nih Pak. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan, terutama yang terdapat dilema etika di dalamnya, Bapak juga melibatkan pihak lain ya Pak nggih. Bisa pertimbangan dari wakil kepala sekolah, bisa juga dari komite, misalnya ada keterlibatan dengan komite, boleh juga Bapak minta masukan dari atasan Bapak nih, Bung Kacap misalnya nggih Pak. Atasan. Kemudian gini Pak, mungkin Bapak punya pengalaman spesifik Pak, kasus apa begitu Pak yang membuat menurut Bapak itu adalah kasus yang di dalamnya terdapat dilema etika? Ya, sampai hari ini pengalaman secara spesifik yang terkait dengan dilema etika
ada sih, cuma saat itu masih sangat sederhana. Misalnya keterlambatan guru dalam mengajar, ya karena faktor misalnya keluarganya ada yang sakit sehingga harus membawa berobat dulu baru kemudian datang ke sekolah. Nah ini kan kalau bagi saya itu bukan sebuah kasus besar ya, walaupun itu ada unsur dilema etikanya, namun itu kan ya ringan sajalah. Maka di situ nanti akan muncul rasa empati, rasa peduli. Kan itu ya, rasa peduli. Paling ya kita hanya konfirmasi, klarifikasi dengan yang bersangkutan. Kenapa terlambat? Setelah dijelaskan ya, saya bisa memahami bahwa kondisi itu bisa terjadi pada siapa saja, dan terhadap kondisi itu kita harus mempunyai rasa empati gitu. Ya. Tapi berbeda ketika misalnya ada kasus ya pelanggaran etika misalnya. Tapi ya semoga ini tidak terjadi ya. Cuma kalau di lembaga lain kan sering kali terjadi lah ya pelanggaran disiplin pegawai yang serius misalnya. Ya kalau itu ya sudah nanti ranahnya akan berbeda lagi. Kalau pelanggaran disiplin pegawai yang serius ya itu bisa sampai ke penyusunan PAP setelah melakukan tahapan-tahapan pembinaan ya, dan keputusan nanti kita serahkan lebih lanjut ke level yang lebih tinggi kan begitu. Iya Pak. Jadi semua melihat tipe kasusnya ya Pak, sederhana, kompleks atau medium, nanti perlakuan dalam pembuatan keputusannya akan berbeda-beda. Ya kalau misalnya hanya terlambat ya kita selesaikan sendiri dengan cara yang indah, cara yang humanis ya, diajak berdiskusi, komunikasi yang saling percaya, yang sifatnya bukan sebuah penghukuman tapi sebuah bentuk penyadaran kan begitu. Selanjutnya gini Bapak, dari pengalaman Bapak dalam membuat keputusan yang di dalamnya terdapat dilema etika, mungkin pembelajaran yang dapat Bapak petik atau pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika yang pernah Bapak lakukan terus terkesan apa Bapak? Ya, begini ya. Satu hal pembelajaran yang wajib ya kita ambil dari setiap kasus dilema etika, apalagi Bapak Suke sebagai seorang calon guru penggerak, yang mana dalam pendidikan guru penggerak itu kan kita disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Maka dalam pengambilan setiap keputusan itu ada pembelajaran yang harus kita ambil. Yang pertama adalah pahami dulu permasalahan itu secara benar. Dengan apa? Cara lakukan analisis masalah dan analisis risiko terhadap permasalahan itu. Kemudian yang kedua, pahami aturan-aturan hukum yang melingkupi permasalahan itu. Ya, bisa itu dari undang-undangnya, dari peraturan pemerintahnya, dari permennya, dari keputusan gubernur dan yang lain yang melingkupi itu. Kemudian setelah itu tentukan siapa pihak yang akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu didiskusikan, dirapatkan untuk mengambil keputusan, maka jadilah sebuah keputusan. Dan yang terpenting terakhir, lakukan analisis terhadap keputusan yang disebut apa? Refleksi. Tapi harus diingat bahwa refleksi terhadap sebuah keputusan itu tidak akan pernah merubah keputusannya, tapi akan memperbaiki pada tahap pelaksanaan keputusan. Untuk perbaikan. Iya, perbaikan di pelaksanaannya. Karena nanti dengan refleksi akan ketemu, oh hambatan dalam keputusannya ini, maka itu harus diurai hambatannya. Bukan keputusannya kemudian dirubah, enggak ya. Jadi keputusan itu sebenarnya nggak ada yang salah, juga nggak akan pernah ada keputusan yang memuaskan semuanya. Cuma dalam pelaksanaannya itulah yang harus dikontrol, sehingga bisa berjalan sesuai dengan cita-cita awal dalam membuat keputusan itu. Begitu Bu Sugi ya. Terima kasih banyak Bapak. Saya pada kesempatan ini mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali tentang bagaimana
nanti ketika saya diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, insya Allah Pak, saya akan berusaha untuk melakukan seperti yang Bapak ajarkan, bahwa kita ini harus membuat keputusan berpihak pada orang banyak nggih Pak nggih. Iya. Kemudian juga sesuai dengan aturan, dan juga ada di situ ada rasa peduli nggih Pak Iya. nggih. Kemudian juga berhati-hati, kita harus menganalisis masalah tersebut dan menganalisis resiko dari keputusan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Ngaten nggih Pak Iya, nggih. betul. Terima kasih untuk ilmunya Bapak. Juga mohon maaf ini puasa-puasa, kemudian habis penilaian Pak langsung lokal, langsung Iya. saya merepotkan Iya, dengan iya. melakukan wawancara ini. Iya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, Amin. panjang umur, amin. Terima kasih. Iya. Demikianlah sesi wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah saya di tempat kerja saya di SMK Negeri Bandar, Kabupaten Pacitan. Sekian, terima kasih.